Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya, pengguna teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Seiring perkembangannya teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Enrico Sitompul, NIM 222009. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap pekerjaan dan perekonomian. Perkembangan teknologi. Pada era digital ini, perkembangan teknologi terjadi dengan sangat pesat dan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa bidang utama di mana teknologi telah mengalami kemajuan luar biasa. Yang pertama, kecerdasan buatan, yaitu AI. Kecerdasan buatan adalah salah satu perkembangan teknologi yang paling menonjol. AI melibatkan pengguna algoritma untuk membuat mesin mampu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan. Beberapa aplikasi AI yang umum termasuk pengenalan wajah, digunakan dalam keamanan media sosial dan perangkat konsumen. Pemrosesan bahasa alami membantu dalam menerjemah bahasa, asisten virtual seperti Siri dan Alexa, serta chatbot layanan pelanggan. Berikutnya otomatisasi proses bisnis. Memungkinkan otomatisasi tugas rutin seperti pengelola data dan manajemen inventaris. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan berbagai perangkat melalui internet, memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Ini telah membawa kemajuan dalam rumah pintar. Perangkat seperti termostat pintar, lampu pintar, dan sistem keamanan rumah yang terhubung. Selanjutnya, kota pintar. Infrastruktur yang lebih efisien dan terhubung seperti lampu jalan cerdas, dan pengelola lalu lintas. Industri penggunaan sensor untuk pemantauan dan memelihara prediktif dan manufaktur. Yang ketiga, 5G dan komunikasi nirkabel. Jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan intensif yang lebih rendah dibandingkan dengan 4G. Ini memungkinkan internet lebih cepat, pengalaman pengguna yang lebih baik untuk streaming, gaming, dan aplikasi realitas virtual. Kemudian konektivitas IoT yang lebih baik, yaitu mendukung lebih banyak perangkat terhubung dengan kecepatan yang lebih tinggi. Inovasi dan mobile otonom, yaitu komunikasi real-time antara kendaraan dan infrastruktur jalan. Lanjut nomor 4, teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi yang mendasari cryptocurrency, seperti Bitcoin. Ini menawarkan sistem penyimpanan data yang aman dan transparan. Aplikasi lain dari blockchain meliputi keuangan, yaitu transaksi yang lebih aman dan transparan dalam perbankan dan investasi. Rantai pasokan, yaitu pelacakan produk dari produsen ke konsumen dengan transparansi penuh. Identitas digital, yaitu penyimpanan data identitas yang aman dan dapat diverifikasi. Yang kelima, teknologi kesehatan. Yang kelima, teknologi kesehatan.
Teknologi kesehatan telah mengalami kemajuan besar, termasuk telemedicine, yaitu konsultasi medis jarak jauh melalui video call, yang semakin umum terutama selama pandemi COVID-19. Lanjut, wearables, perangkat seperti jam tangan pintar yang memantau kesehatan dan kebugaran pengguna. Lanjut, pengobatan yang dipersonalisasi, yaitu analisis data genomik untuk memberikan perawatan yang lebih tepat dan efektif. Lanjut yang ketujuh, otomasi dan robotika. Robotika dan otomatisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, yaitu robot industri yang digunakan untuk perakitan, pengelasan, dan pengepakan. Robot layanan digunakan dalam perhotelan, retail, dan bahkan layanan kesehatan. Pertanian, penggunaan drone dan robot untuk memantau tanaman dan meningkatkan efisiensi produksi. Implikasi sosial dan ekonomi terhadap pengangguran struktural. Salah satu dampak signifikan dari AI dan robotika adalah penggantian pekerjaan manusia oleh mesin, yang menyebabkan pengangguran struktural. Pekerjaan yang bersifat rutin dan dapat diprediksi, seperti perakitan di pabrik atau tugas administrasi dasar, lebih rentan digantikan oleh otomatisasi. Ini menciptakan tantangan bagi pekerja yang keterampilannya tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah, mengharuskan mereka untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan teknologi yang berkembang. Perubahan dalam kebutuhan keterampilan dengan meningkatnya penggunaan AI dan robotika, permintaan akan keterampilan baru juga meningkat. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan analitis, teknis, dan kreatif, seperti pemrograman, analis data, dan pengelolaan sistem AI, menjadi semakin diminati. Selain itu, keterampilan interpersonal dan manajerial yang tidak dapat dengan mudah digantikan oleh mesin juga menjadi penting. Ini menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan pelatihan ulang bagi angkatan kerja untuk tetap kompetitif di pasar kerja yang terus berubah. Lanjut, peningkatan produktivitas dan efisiensi. AI dan robotika telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih konsisten. Sementara biaya operasional dapat dikurangi dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia untuk tugas-tugas rutin. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan output dan profitabilitas bagi perusahaan, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Ketimpangan ekonomi. Peningkatan produktivitas ini juga dapat Peningkatan produktivitas ini juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Pekerja yang memiliki keterampilan tinggi dan mampu bekerja dengan teknologi canggih cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sementara pekerja yang tidak memiliki keterampilan ini mungkin tertinggal. Perusahaan besar yang mampu berinvestasi dalam teknologi baru juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, meningkatkan konsentrasi kekayaan dan daya saing yang tidak merata. Bagaimana teknologi informasi dan otomatisasi mempengaruhi pekerjaan dan perekonomian? Perkembangan teknologi informasi dan otomatisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap pekerjaan dan perekonomian. Otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan manual dan rutin, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Dengan robot dan AI yang kini menjalankan tugas-tugas seperti perakitan, pengelasan, layanan pelanggan, dan
pemrosesan data. Hal ini menyebabkan pengangguran struktural di mana banyak pekerja mendapati keterampilan mereka tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar, memaksa mereka untuk memperoleh keterampilan baru melalui pelatihan ulang dan pendidikan berkelanjutan. Sementara itu, permintaan akan keterampilan yang lebih tinggi akan lebih khusus meningkat, seperti analisis data, pengembangan AI, dan keamanan cyber. Dari sisi ekonomi, teknologi informasi dan otomatisasi meningkatkan produktivitas dengan membuat proses produksi dan layanan menjadi lebih efisien dan mengurangi kesalahan manusia. Namun, teknologi namun teknologi juga menyebabkan disrupsi pasar dengan menciptakan model bisnis baru yang menantang perusahaan tradisional seperti e-commerce dan aplikasi ride sharing. Meskipun teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi berpotensi meningkat karena pekerja dengan keterampilan teknologi tinggi mendapatkan manfaat lebih besar, sementara pekerja dengan keterampilan rendah tertinggal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan adaptasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan kesejahteraan sosial untuk melindungi pekerja yang terkena dampak otomatisasi. Selain itu, pengguna teknologi yang berkembang pesat menimbulkan pertanyaan etis dan kebutuhan akan regulasi untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kesimpulannya, teknologi informasi dan otomatisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga tantangan yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih.